Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar SPD MSI, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis di Universitas Gunung Rinjani. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian bahan ajar melalui bahan tayang PPT dan kemudian dijelaskan dengan teknik ceramah. Interaction atau interaksi melalui diskusi dan tanya jawab, di mana setiap beberapa slide setelah dijelaskan lalu mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya. Kemudian interaksi yang lain, saya menggunakan aplikasi LMS Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Gunung Rinjani untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengakses bahan ajar atau materi dan mengakses tugas-tugas tambahan. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan menggunakan penilaian kehadiran di kelas, keaktifan, pemberian tugas dan kuis baik secara online maupun offline. Kemudian setiap asesmen itu diberikan ketentuan bobot yang disampaikan bersamaan pada pertemuan pertama atau pada saat minggu pertama bersamaan dengan penjelasan kontrak kuliah atau RPS kepada mahasiswa. Berikut deskripsi mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis membahas kegiatan produksi dan operasi perusahaan manufaktur, jasa, dan perusahaan pertanian. Bagaimana menerapkan konsep manajemen sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Dengan manajemen yang baik dapat membangun dan mengelola perusahaan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat mengambil keputusan pada tiap unit kerja atau divisi yang ada pada perusahaan. Khusus pada bidang agribisnis, penerapan konsep manajemen pertanian atau manajemen produksi dapat mengolah produk perider pertanian sehingga dapat menghasilkan produk yang bernilai guna atau memiliki added value. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu untuk menerapkannya dalam berbagai level perusahaan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan internasional. Berikut capaian CPMK atau capaian akhir yang ingin didapatkan atau diperoleh dari mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerapkan konsep manajemen dan produksi dalam perusahaan agribisnis. Yang kedua, mampu memilih dan menetapkan jenis komoditas pertanian, menetapkan lokasi produksi, dan mengatur layout pabrik produksi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi sistem operasi, melaksanakan desain operasi dan desain proses sehingga menghasilkan produk yang inovatif sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode-metode peramalan dan menyusun jadwal produksi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi tingkat persediaan bahan baku, menetapkan kapasitas produksi, tingkat kebutuhan sumber daya produksi, melakukan pengawasan dan controlling terhadap produksi yang dihasilkan sehingga memenuhi standarisasi produk yang sudah ditentukan dan mampu menghasilkan produk yang tepat waktu. Adapun materi-materi pada mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis sebagai berikut. Yang pertama, konsep manajemen produksi dan operasi. Yang kedua, desain produk dan desain proses. Yang ketiga, manajemen dan strategi produksi. Yang keempat, menentukan lokasi pabrik dan desain atau layout tata letak. Yang kelima, peramalan, perencanaan, dan pengembangan produk. Yang keenam, manajemen kualitas dan standarisasi produk pertanian. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia.
Kedelapan, manajemen persediaan dan produksi tepat waktu. Dan yang kesembilan adalah manajemen rantai pasok. Berikut saya akan menayangkan video pengajaran pada mata kuliah manajemen produksi agribisnis yang dilaksanakan secara luring. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan mahasiswa yang hari ini untuk berkesempatan hadir sehingga perkuliahan ini kita bisa lanjutkan. Pokok bahasan kita pada pertemuan hari ini adalah tentang produksi tepat waktu atau just in time. Capaian pembelajaran pada pertemuan atau pada materi ini terdiri atas bagaimana mahasiswa setelah nanti perkuliahan ini mampu menunjukkan disiplin terhadap pekerjaan yang digelutinya. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan dengan menggunakan berbagai macam metode yaitu kualitatif, ya, baik itu secara individu maupun kelompok dan mampu menghasilkan satu rekomendasi. Yang berikutnya CPL kita adalah mahasiswa dapat menguasai soft skill dan tanggung jawab dalam bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang produksi sehingga dapat diterapkan di masyarakat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis standar mutu, ya, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu sesuai dengan permintaan pelanggan dan standarisasi terutama pada manajemen mutu dan mampu menghasilkan produksi barang dan jasa tepat waktu. Kemudian metode yang saya gunakan pada kesempatan hari ini adalah pertama metode ceramah dengan menggunakan PowerPoint. Lalu kemudian yang berikut adalah metode diskusi sehingga interaksi kita antar mahasiswa nanti dapat mendiskusikan materi kita pada sidang hari ini. Dan asesmennya adalah atau penilaiannya nanti adalah satu keaktifan mahasiswa, yang kedua nanti tugas yang dikumpulkan nanti pada minggu berikutnya, dan evaluasinya adalah nanti pada saat UAS. Baik, kita mulai. Just in time. Sub pokok bahasan atau bagian-bagian yang akan kita pelajari pada materi ini adalah pertama pengertian jenis itu apa. Yang kedua, bagaimana sejarahnya, kapan yang diterapkan. Yang berikutnya ciri-ciri jenis, ya, pendekatan penggunaan metodologis dengan Kanban, sistem Kanban satu kartu dan apa kelebihan serta kekurangan dari sistem Kanban. Konsep just in time, ya, sebenarnya sudah lama diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Ya. Ini sudah lama, ya. Tetapi just in time itu booming ketika perusahaan otomotif di Jepang membuat satu terobosan, ya. Nah sehingga pendekatan just in time itu atau metode just in time itu menjadi terkenal dan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan lain di dunia. Ya. Nah, apa konsep just in time itu? Just in time. Bahasa Indonesianya apa ini? Apa just in time? Apa? Heri? Tepat waktu. Apa yang tepat waktu? Satu produksi. Apa tadi ini? Produksi. Terus yang berikutnya selain produksi apa? Pembelian apa? Pembelian bahan baku. Yang berikutnya kerja. Ya, tepat. Ya. Nah, awal mula ya ini ditemukan ya oleh seorang engineering dari pihak Toyota karena dia yang mengembangkan, namanya Taiichi Ohno. Sejak sekian tahun dia mengadakan improvement yang continuous
Jadi konsep just in time itu ya merupakan cara produksi yang jumlahnya itu sudah ditentukan hanya berdasarkan atas permintaan pelanggan. Jadi sudah jelas berapa jumlahnya, spesifikasinya sudah ada. Ya. Lalu kemudian tidak ada persediaan barang, maksudnya baik persediaan barang maupun barangnya, karena nanti akan berpengaruh terhadap kos pembiayaan apa misalnya pembiayaan barang dalam waktu. Ya. Jadi harus berproduksi tepat waktu. Kemudian dalam setiap tahapan proses produksi harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang dibutuhkan 10 bahan baku nanti menghasilkan bahan jadi atau barang itu hanya 5, itu saja yang diproduksi. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri yang sebenarnya ceritain, paham tentang apa yang kita ceritain? Paham? Baik. Berikutnya just in time ini tujuan utamanya apa? Untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, ya. Oke. Tingkat produktivitas yang tinggi. Apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan baiknya sumber daya dan pemanfaatan untuk agar lebih optimal. Tujuan utama just in time adalah untuk mencapai produktivitas. Tadi Heri bilang ukuran ya, atau perbandingan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan ya, dibandingkan dengan keluaran atau faktor input yang sudah dikorbankan oleh perusahaan. Artinya karyawan bekerja tapi dikatakan produktif apabila dia bekerja secara tepat waktu, secara cermat dalam menghasilkan barang dan jasa. Itu yang dimaksud dengan produktivitas. Jadi kalau itu sudah tepat, sudah sesuai dengan ukuran-ukuran, maka perusahaan itu dapat dikatakan dia efisien. Baik itu efisiensi biaya bahan baku dan efisiensi tenaga kerja. Ini dia yang namanya kaici umum. Jangan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan manufaktur ya, di seluruh dunia itu sudah lama mengembangkan gas lain. Ya, cuma dia booming konsep itu ketika Toyota mengembangkan dengan konsep atau pendekatan sistem Kanban. Apa itu sistem Kanban? Apa sistem Kanban? Berisi tentang catatan untuk mengendalikan produksi dalam pabrik. Oke, catatan ya, atau informasi atau data. Ya. Nah itu yang dikembangkan oleh Keiichi Ohno, itu seorang engineering punya perusahaan. Ya. Jadi dia meneliti bayangkan puluhan tahun, dia baru bisa mencetuskan sehingga memperoleh pendekatan dengan sistem Kanban itu. Dari era 1950 Toyota beroperasi, dia baru bisa menemukan itu sekitar tahun 70-an. Berapa tahun ini? 20 tahun kira-kira. Baru dia menemukan satu sistem Kanban. Jadi oleh Keiichi Ohno itu ya, ternyata dalam setiap workstation itu ditemukan beberapa ya, sehingga dulu hasil
atau informasi atau signal, ya, informasi yang diperoleh dari masing-masing workstation itu asalnya pertama. Sehingga dari workstation satu atau divisi departemen yang satu ke departemen berikutnya itu berisi. Saya departemen satu memberikan pekerjaannya sudah selesai dengan spesifikasi ABCD. Lalu pada divisi yang kedua, workstation kedua, dia akan memproses hasil yang sudah sempurna dari divisi satu. Nah, sementara dari divisi satu itu tidak boleh ada namanya kecacatan orang. Misalnya di WS1 tugasnya hanya mengecek misalnya order itu. Kalau sudah sempurna baru dikirim ke WS2. Jika belum selesai atau belum sempurna, dia tidak boleh mengirimkan ke WS2. Tidak boleh. Misalnya di WS2 tugasnya hanya memasangkan satu order dengan order lain, hanya itu tugasnya. Dia tidak boleh mengerjakan yang lain. Lalu kemudian di sana diberikan lagi dia tanda baru dilanjutkan kalau sudah sempurna ke WS berikutnya. Nah, dalam satu kartu cara kerjanya yang kedua itu ada bedanya. Ada yang tahu cara beda Kanban satu kartu dan Kanban dua kartu? Ada yang tahu? Apa kalau satu kartu? Kalau satu kartu dari workstation 4 langsung menuju ke kontainer A, maka menuju ke workstation 5. Kalau yang kedua dari workstation 4 akan menuju ke workstation 5, namun di belakang kontainer A ada terdapat kontainer B yang menunggu giliran ke workstation 5. Itu kalau menggunakan Satu kartu sama dua kartu. kalau satu kartu yang berangkat itu misalnya ini sudah jadi kita anggap daripada divisi 4, ya. Sudah finish bagian akhirnya di WS5 berangkat ya kalau satu kartu, ya. Kontainer yang itu baru dikirim lagi ke WS4 itu kalau satu kartu. Tapi kalau dua kartu kosong di WS4 sebelum nyampe di WS5 sudah ada kontainer yang menunggu di WS4 yang sama juga. Terus nah sehingga alur ini ya, terus dimulai dari nomor 1 ke, tetapi kalau WS1 maksud saya Kanban 1 hanya menggunakan satu kontak hanya satu ya. Tetapi kalau dua di sana itu berarti tidak ada putusnya terus ya. Dan itu sudah persistem. Tidak boleh ya terjadi keterlambatan itu tidak boleh. Nah sehingga dalam menggunakan just in time itu di dalam perencanaan, di dalam membuat planning, di dalam menyusun jadwal produksi itu harus tepat waktu. Tidak boleh terjadi kekurangan maupun kecacatan di dalam berproduksi. Nah sehingga dalam pengembangan ini, ya, dalam pengembangan metode just in time itu, ya, karena keberhasilan Toyota pada saat itu kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya di dunia. Misalnya perusahaan motor lainnya itu ada Harley Davidson. Kemudian di perusahaan komputer ada Dell, ada IBM. Itu juga dia mencoba mengadopsi sistem just in time menggunakan pendekatan sistem Kanban. Ya. Jadi sangat-sangat berperan penting apa yang dikembangkan oleh Toyota pada saat ini. Dan termasuk kita juga di sini menjadi pasarannya perusahaan Toyota yang ada di Jepang. Ya. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan sistem Kanban? Meskipun dia sudah di booming, ternyata masih ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya sistem Kanban? Atau apa kelebihannya? Apa kelebihannya sistem Kanban? Kalau kelebihannya menghemat, pertama dapat menghemat biaya tempat penyimpanan dan biaya lainnya seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi, karena sistem ini tingkat kesediaan atau stok levelnya itu rendah. Oke, baik. Jadi lihat, ini bagian dari hal-hal atau pemborosan atau waste, bahasa Inggrisnya waste itu ya, atau yang disebut dengan waste itu asal katanya sampah.
tidak ada kerusakan mesin. Ya. Nah, di mana just in time ini diterapkan? Apakah hanya pada manufaktur atau yang hanya menghasilkan barang saja? Bagaimana dengan perusahaan jasa? Apakah sudah menerapkan just in time dari era modern ini? Apakah sudah menerapkan? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Di era modern ini dia tidak lagi dengan papan manual, tetapi menggunakan audio visual. Jadi kayak semacam sinyal yang digunakan kayak di networking. Jadi kalau sinyal tandanya warnanya ini yang sudah terekam melalui sistem komputerisasi. Dalam era modern bahkan di perusahaan jasa yang sangat sederhana pun jasa ini diterapkan. Satu contoh kecil. Sekarang tren di mana-mana tidak ada potong rambut yang manual. Weber. Jika sekarang kalau komandannya banyak yang datang, dia hanya punya pekerja di sana karyawan 2 orang, dipikirkan tak lamanya menunggu yang banyak datang. Nah sehingga dia harus bisa, oh 1 orang pelanggan harus saya potong rambutnya dalam waktu sekian sekian. Dengan potongan yang mungkin dia memiliki di samping terbalik depan harus setiap rambut. Lalu yang berikutnya servis apa yang dia berikan? Sehingga dalam sistem Kanban atau just in time ini juga dalam sistem alur kerja juga sudah diterapkan dalam perusahaan modern. Sehingga di masing-masing divisi atau unit kerja harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab atau bidang keahliannya masing-masing. Memang kekurangannya juga masih ada jika terjadi. Dia kan tidak boleh ada barang yang rusak. Kan namanya juga manusia ada. Jika terjadi barang rusak, pasti dia akan sulit untuk melakukan pekerjaan ulang karena membutuhkan juga bahan baku tambahan. Sementara dia tidak boleh harus ada persediaan yang berlebih. Begitu juga nanti pasti akan membutuhkan tenaga yang juga kosnya juga bertambah. Nah, itu terkait dengan penerapan sistem just in time dalam era modern ini ternyata juga sudah sangat berkembang. Tidak hanya menggunakan sistem Kanban. Baik, ada yang masih belum paham tentang materi hari ini? Di mana dia? Gimana cara kerja sistem Kanban? Bagaimana cara kerja sistem Kanban? Kapan mulai diterapkannya metode just in time? Kapan metode just in time mulai diterapkan? Baik, seperti tadi di awal, konsep dan just in time itu di Eropa atau di negara-negara berkembang yang sudah menggunakan sistem industrialisasi, ya, ini sudah lama bahwa dia harus berproduksi barang pada saat kita namanya perusahaan manufaktur. Berarti kan tidak ada jasa, hanya berupa barang. Dia harus menghasilkan barang tepat waktu. Karena kalau tidak nanti pelanggannya beralih. Dia mulai mobil kira-kira tahunnya ini. Ketika pada saat itu salah satu yang mengembangkan just in time ini dengan betul-betul penelitian cepat yaitu di Toyota. Jadi sebenarnya sudah lama sejak terjadinya revolusi itu di industri sebenarnya orang sudah mengembangkan just in time. Lalu kemudian di Jepang pendekatannya melalui pendekatan sistem Kanban. Ya. Bagaimana cara kerja sistem Kanban tadi bicaranya? Seperti ini, ya. Kanban ini berupa signal, ya. Berupa signal yang menginformasikan atau yang menandakan pada satu PS atau workstation atau unit kerja apa yang dihasilkan di sana, barangnya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Contoh papan Kanban just in time. Jadi semacam kemudian di depan pendekatan harus melalui pendekatan. Apa saja yang bisa dia sudah dikerjakan apa belum? Apa yang sudah? Bagaimana cara kerja sistem Kanban tadi bicaranya? Apa saja seperti ini. Kanban ini dalam berupa signal, berupa signal
jadi semacam sidang. Nah, ini kaidah ketika ini. Apakah di unit 1 itu dia sudah dikerjakan apa belum? Apa yang sudah dikerjakan? Apa hasil produksinya? Tugas apa saja yang sudah dikerjakan? Dalam pengembangannya lengkap, tidak lagi manual seperti itu. Berdasarkan waktu penyerahannya jam sekian, kode penyimpanannya ada di RAM, nomor barangnya sekian, jenismu. Cara saya seperti itu. Oke, baik, sambil kita. Dia tidak hanya berdasar atas inovasi sangat sekarang. Kalau dulu memang masih hanya sangat sederhana, kalau sekarang sangat lengkap. Bahkan juga ketika ini disekian nanti akan menunjukkan kode yang nanti terkait biasanya adalah di mana. Makanya saya bilang tadi di era modern ini sudah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi tidak lagi manual seperti itu. Oh, apa ditempel komputer tidak apa. Dari sudah seperti itu. Paham? Masih ada lagi? Cukup? Oke, baik, sambil kita absen, saya mengingatkan ya, tugas ya, bentuk asas selain keaktifan hari ini dibahas bahwa nanti ada tugas yang dikerjakan di rumah dalam bentuk makalah ya, yang nanti terkait isinya adalah bagaimana ya pengembangan sistem tambang